fi sabilillah. Istri saya memberitahu saya tadi subuh, kata hijrah dalam Al-Quran itu disebut 31 kali. Ya saya percaya saja, tidak perlu hitung lagi. Karena beliau pernah sekolah di Al-Azhar di Mesir. Dan yang saya ingat dalam rangkaian dengan iman dan jihad itu di 2 surat paling tidak. Yang pertama di surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yang kedua di Al-Baqarah kalau nggak salah 218. Bukan 218, 218. Beliau mengoreksi saya 218 katanya. Saya menyebutnya 218. Apa bedanya? Di kedua ayat ini dari 31 ayat suci Al-Quran tentang hijrah. Kata hijrah atau konsep hijrah dikaitkan dengan iman dan jihad. Bahkan di Al-Baqarah yang kita baca bersama-sama tadi, alladzina diulang pada setiap konsep iman, hijrah dan jihad. Innal ladzina amanu, diulang lagi, walladzina hajaru walladzina jahadu. Berbeda dengan surat At-Taubah. Ya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, yang secara sederhana menunjukkan kesinambungan. Jadi 3 hal dirangkaikan sekaligus. Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman, wa hajaru dan berhijrah, wa jahadu dan berjihad fi sabilillah. Yang di At-Taubah tadi itu ditutup di penghujung ayat, a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Mereka akan memperoleh derajat yang a'zam. Azim itu sudah agung. A'zam apa? Kata superlatif, kata tafdil, lebih agung. Saya tidak sebut maha agung, lebih agung. A'zam, besar, agung, ada dimensi pengertian mulia, diletakkan oleh Allah dalam bentuk ismu tafdil. Bahasa Indonesianya superlatif, ya. Bahasa Inggris juga superlatif, ya. Ada good, bahasa Inggrisnya the best, ya. Nah, ini menunjukkan ketiga hal tadi dirangkaikan. Karena dalam surat At-Taubah ayat 20 tadi tidak disebut lagi walladzina hajaru walladzina jahadu, ya. Tapi langsung dalam satu rangkaian kira-kira menunjukkan pengertian iman yang disebut pertama itu harus berlanjut pada hijrah dan berlanjut pada jihad. Barulah kemudian hasilnya tadi itu a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Faiz, memperoleh al-fauz, sering diterjemahkan kebahagiaan, tapi faiz juga mengandung arti juara. Al-faizul awal, juara pertama. Tapi pada Al-Baqarah, ya, tadi nggak ada inna di At-Taubah, ya. Ya, tidak ada masalah, juga mengandung arti sesungguhnya juga, walaupun tidak disebut innal ladzina, ya. Tapi pada Al-Baqarah itu innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, ada kata alladzi lagi, yang berhijrah, walladzina jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka yang
sejauh yang saya pahami dalam tafsir itu lebih mengandung arti penguatan, litakid, untuk jadi penguatan. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan bila perlu diulang lagi, sesungguhnya orang-orang yang berhijrah, wal ladzina jahadu, dan orang yang berjihad. Jadi ada penekanan. Kemudian Allah tutup firman-Nya bukan dengan hasil, tapi dengan perbuatan. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu sesungguhnya mendambakan, mencari, berusaha untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat di sebuah hadis, ya, mohon maaf saya tidak hafal, yang memasukkan seseorang ke dalam surga bukan amal perbuatan mereka, bukan karena mereka banyak amal-amal soleh, amal perbuatan, tapi Allah atau Rasul nyatakan yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah rahmat Allah. Boleh jadi berbuat dengan amal perbuatan yang banyak, tapi Allah tidak merahmati, apalagi kalau tidak ada keikhlasan. Maka yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah rahmat Allah. Maka itulah yang kita ucapkan, kembali ke rahmatullah. Ya, kembali ke rahmatullah. Waduh, hampir setiap hari saya 2, 3 sampai 5 berita kematian. Ya, baru kemarin di dekat sini Pak Torhirudin, kawan baik saya Pak Usama Hisham, itu keluarga Muhammadiyah juga, ya, aktivis, penasehat dari jurnalis Muslim. Beliau seorang jurnalis, pernah jadi anggota DPR, kalau tidak salah Partai Demokrat. Udah lama saya dengar sakit, belum sempat di daerah sini, ya, BSD, ya. Saya pernah diundang gabungan, ya, Forum Masjid Musola. Forum Masjid dan Musola, beliau termasuk aktif di sini. Ya. Kemarin karena saya berkhutbah di daerah Pondok Labu di sebuah masjid, ya, dan kemudiannya ala NU, jadi lama sekali, panjang sekali gitu. Langsung bergegas ke BSD karena Mas Torhirudin menyampaikan jam 2 baru dibawa ke Palu. Saya sudah baru jam 13.30, berarti setengah jam nih. Mun ada yang memberitahu saya siapa? Sahuri. Ya. Mas Huri. Hah? Mas Huri. Pak Heri. Sahuri. Ya. Ayahanda, dia pakai ayahanda. Ya, pakai Mas Huri. Oh, mungkin masih muda ya. Menganggap saya tua. Ayahanda jenazah sudah diberangkatkan ke Palu. Kira-kira 2 menit mau sampai. Terpaksa balik kanan saya. Mau ke Palu terlalu jauh di Ciseeng, ya. Saya hitung 1 jam, maka nggak jadi. Ternyata paginya, itu pagi ya kita, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi di daerah Jakarta Selatan banyak masjid Betawi, itu kedengaran di menara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sama dengan sini, ya. Telah berpulang ke rahmatullah. Bapak ini usia 80 tahun. Ada yang berpendapat, pantas aja usianya di 80 tahun. Tapi 2-3 jam kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah, disebut nama, umur 18 tahun. Jadi enggak terkait dengan usia gitu, ya. Ya. Boleh jadi ini banyak yang tadi apa, senior tadi? Lansia. Pesantren lansia. Ya, jangan-jangan yang lansia wafat duluan. Baru yang muda-muda belakangan. Nah, yang di ujung ayat Al-Baqarah 218 atau 218, ya Bu, nggak apa-apa lah saya ngalah.
Allah menyatakan ulaika yarjuna rahmatullah, mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Mohon maaf, jarang dari kita yang beribadah mengharapkan rahmat Allah. Banyak yang beribadah, apa yang diharapkannya? Pahala. Ya, banyak yang berharap pahala. Maka jamaah haji ya harus mengejar 40 kali sholat di Masjid Nabawi, karena ada hadis jamin masuk surga. Sehingga tidak jaga diri, datang subuh ya, atau selesai sholat isya nggak pulang ke pemondokan, berharap untuk bisa masuk raudhah. Habis sholat subuh nggak pulang lagi, supaya nanti zuhur bisa ke raudhah lagi. Jadi sudah nggak sarapan, nggak tidur, dan nggak mandi. Itu yang banyak kolaps itu. Saya pernah jadi sekretaris Amirul Hajj tahun 1994. Lama sekali ya. Pertama kali saya punya kesempatan menunaikan ibadah haji sebagai sekretaris Amirul Hajj. Saya nggak bisa beritahu siapa Amirul Hajjnya. Saya sekretarisnya. Ya. Karena saya punya kenang-kenangan sama beliau itu. Dan ketika di Mina, ya, mabit di Mina untuk lempar jumroh itu, ya Allah, saya pernah saksikan belasan jamaah haji Indonesia yang dibawa oleh tim kesehatan di dekat itu terkapar gitu. Mohon maaf, seperti ayam yang baru disembelih gitu. Akhirnya nyawanya hilang. Itulah sakratul maut. Gilit hilang lagi. Puluhan itu dalam waktu 5 menit itu wafat. Saya coba-coba adakan penelitian kecil. Mayoritas kalau tidak semuanya itu ex haji tamattu, yang berangkat ke Madinah dulu, yang tidak langsung ke Mekah. Di sana mengejar arba'in. Karena ada hadis dijamin masuk surga kalau bisa menunaikan sholat 40 kali di Masjid Nabawi. Sehingga tadi tidak menjaga diri, pas puncak haji umroh, kemudian ke Mina kolaps. Ini yang menzolimi diri sendiri kalau saya mengatakan demikian ya. Nah, ini yang saya dampingi sebagai Amirul Hajj, seorang tokoh. Mohon maaf saya tidak bisa sebut namanya, beliau sudah wafat. Saya tulis pidatonya 2 kali, karena akan berpidato memberi pengarahan kepada segenap petugas haji di Al-Aziziyah, tempat rumah atau gedung Wisma Indonesia. Kebetulan haji tahun itu ada yang naik haji tahun 94? Belum ya? Sudah? Oh, sudah pada 94 pergi hajinya. Iya. Ini kelihatannya masih muda-muda ya. Ini ibu-ibu muda ya. Nah. Karena Arafah wukuf pada saat itu hari Jumat, ya, dikenal dengan Haji Akbar, dan hari Jumat dikenal dengan Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam, semulia-mulianya hari. Saya tulis Sayyidul Ayyam, beliau baca astagfirullah, salah baca itu. Yang kita nanti akan wukuf pada hari Jumat yang dikenal sebagai Sayyidul Ayyam. Saya bikin lagi pidato karena beri sambutan Amirul Hajj pada saat wukuf. Saya ketik, belum ada komputer sekarang, masih ketik double itu, huruf besar Sayyidul, 3 Y-nya, Sayyidul Ayyam, huruf besar 3-3-nya, tebal. Apa kurangnya lagi? Kalau saya pakai tanda bawah, garis bawah, nanti nggak jelas, hanya tebal saja. Pagi-pagi jam 7 belum
jam 9 seperti ini saya ke tenda beliau. Mohon maaf, nyuwun sewu, tolong nanti salamnya adalah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum salam penutup ya. Jangan menganggap saya sudah selesai. Itu kena sering nggak? Wabarakatuh. Wabarakatuh. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tuh para pejabat dulu. Jangan dimatikan ya. Kokam. Saya wabarakatuh. Alhamdulillah bisa. Nah ini musuh Pak. Ini sudah saya tebalin. Ya. Sayyidul ayya, Sayyidul saya ngajak anak kecil yang ikro itu. Saya ikut beliau. Ayya, Sayyidul ayya. Ini tinggal tiga jam lagi mau sambutan itu, mau sholat Jumat dan sambutan. Pas dipakai naskah yang saya buat, saya nundukkan kepala. Ternyata kembali lagi Sayyidul ayah. Sayyidul ayah. Itu loh kalau nggak ngaji dari kecil gitu. Maka tadi saya ajak ngaji, kita ngecek. Nah, bisa baca nggak Al-Quran tadi? Kok cerita ke situ ya? Apa tadi? Rahmat Allah. Iya, harus kita cari rahmat Allah. Bukan sekedar mencari pahala. Pahala tidak ada salahnya untuk kita cari, karena Allah juga menyebutkan ajrun minallah. Ya. Ajrun minallah. Dalam hidup ini kita memperoleh ujrah. Ya, itu balasan yang bersifat material. Ujrah. Pak Didi pernah jadi sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ujrohnya pasti tinggi. Nah, kalau Pak Amarullah sebagai rektor dapat ujroh, saya tahu enggak besar. Tapi kalau berhasil jadi wali kota nanti dapat ujroh lagi. Nah, mungkin agak besar sedikit ya. Nah, tapi selain ujroh, balasan yang bersifat material yang kita peroleh, gaji, honor, apapun ya. Jangan lupa yang paling penting itu dapat ajrun. Akar katanya sama, alif, jim, ro. Yang satu ujroh material, yang kedua ajrun yang bersifat immaterial. Bahkan di surat apa sering dibaca itu watin ya. Watin ada illal ladzina amanu wa amilus solihati walahum ajrun ghairu mamnun. Ya, baca surat Atin larinya ke wal asri. Illal ladzina amanu wa amilus solihati watawassaw bil haqqi. Padahal dia baca Watin. Itulah karena jarang baca surat panjang sedikit, juga baca surat pendek, kembalinya ke surat pendek gitu. Nah, yang di belakangnya juga nggak bisa memberi peringatan ya. Itu ajrun. Ada seorang sufi wanita ya, kenal Robiah al-Adawiyah. Belum kenal, hidupnya sama lampau. Ada yang memakai nama Robiah al-Adawiyah. Ya, Robiah al-Adawiyah ini dulu aktif bergiat berkhidmat di istana, tapi kemudian mengundurkan diri, membangun satu aliran sufi tasawuf namanya al-mahabbah, cinta. Maka dalam sebuah syairnya Robiah pernah mengatakan, saya terjemahkan ya secara bebas dalam bahasa Indonesia, ya Allah, jika aku beribadat kepadamu karena mengharapkan surga, jadi tujuannya mengharapkan surga, masuk surga, maka tutuplah pintu surga itu bagiku. Dan ya Allah, jika aku beribadat kepadamu karena takut neraka,
maka bukakanlah pintu neraka itu selebar-lebarnya begitu. Itu doa nama Robi Al-Adawiyah. Dia tidak mengharapkan apa-apa, bahkan tidak terlintas dalam pikirannya untuk mengharapkan pahala, mengharapkan ajrun, mengharapkan surga, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh kita berbeda pendapat ya. Bagaimana kita menanggapi Robi Al-Adawiyah ya. Kalau saya tetap tujuan terakhir dalam hidup ini mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baru bab 1. Ada pertanyaan, ada tanya jawab nanti lah. Disilakan untuk bertanya. Bagian kedua dan terakhir ini menarik sekali. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an merangkaikan iman. Urutan kedua apa? Hijrah dan jihad. Ya, lupakan dulu apa balasannya di ujung ayat tadi. Iman, hijrah dan jihad. Ini mengandung arti bahwa iman tidak cukup untuk kita miliki, bahkan ada di dalam hati kita beriman sesuai dengan rukun iman itu. Iman harus berlanjut pada hijrah ya. Harus berlanjut pada hijrah. Paling tidak di 2 ayat yang sudah kita bacakan tadi itu. Tidak cukup menyatakan beriman kalau tidak berhijrah. Nah, gimana berhijrah? Sekarang ini ada gerakan hijrah loh. Berada di Bandung, saya ditemui oleh seorang profesor, pengamat Indonesia, pengamat Islam dan Muhammadiyah di Indonesia ya, dari Australia. Ingin bertanya kepada saya, Pak Din, apakah tahu tentang gerakan hijrah? Katanya di Bandung, rupanya ada mbak-mbak teteh-teteh ya. Kalau Bandung teteh-teteh ya, bukan teh. Teteh ya. Teteh-teteh yang masih usia muda, 20-an, 30-an ya. Mungkin kalau sudah berkeluarga juga keluarga muda gitu. Itu membentuk perkumpulan namanya perkumpulan hijrah. Terus terang saya tidak tahu dan tidak bisa menjawab. Waduh, sebagai yang pernah dapat amanah di ormas Islam di MUI, kok saya nggak tahu ya apa yang terjadi di kalangan umat Islam. Saya tanya adik-adik yang ikut pengajian di rumah, pengajian orbit ya, sebagian artis, saya tahu ada yang tahu kan itu loh bang begini. Rupanya sebagian atau semuanya selebriti. Selebriti, bisa artis, bisa ya ada desainer, dan banyak bermula dari Bandung yang melakukan hijrah. Cuma konsep hijrahnya, karena saya sering bertemu di keramaian, di perjalanan, Bang Dim, saya sudah hijrah loh. Sudah hijrahnya apa? Pakai kerudung. Itu sebagai tanda hijrah. Bang, saya sudah hijrah loh. Adik-adik saya, adik-adik yang ikut pengajian di rumah, pengajian orbit, karena sering saya sindir, wah luar biasa nih gelang kalungnya ini, emas semua. Luar biasa tasnya. Ini sambil saya lihat tas ibu-ibu. Oh, tas bermerek semua. Ya, apa yang sering dipakai? Louis Vuitton, Hermes, bahasanya Hermes, bahasa Perancis. Saya kalau datang adik-adik pengajian itu ada yang selebriti juga. Pokoknya yang bawa tas mewah akan saya tahan dan akan saya jual untuk pesantren. Nanti datang lagi, Bang, nggak mewah lagi kan? Bawa tas ya ada nama dia. Nah, nggak bermerek yang tadi itu, tapi nama tasnya ada nama dia itu L tulisannya diganti nama dia. Dan tasnya sama. Rupanya yang dihilangkan hanya merek ya. Memang saya nggak tahu itu kualitas tas itu. Ya.
Itu ada tuh di Tanggulangin, di Sidoarjo, tempat lumpur, banyak pengusaha pedagang Muhammadiyah. Itu kan beli dari sana kan? Ketahuan ya. Enggak bang, ini belinya di luar negeri. Nah, baru ketahuan ya. Saya tahan ini, saya mau jual untuk pesantren nanti. Nah itu katanya hijrah seperti itu tandanya. Kalau yang laki-laki belum pernah saya. Bang, Pak Din, saya sudah hijrah ya. Enggak. Jarang-jarang, tapi banyak kaum ibu-ibu muda itu baik-baik saja, tapi hijrah bukan hanya sekedar itu. Hijrah bukan hanya sekedar berpindah secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lain. Pak Amarullah, yang hadir ini yang muhajirun berapa orang? Berapa persen? Yang dari luar Tangerang gitu. Jangan 70% ya. Ya, 70% Pak. Nah, saya tahu di kemarin siapa pengajian di Depok ya, di Cinere. Nah itu muhajirunnya yang banyak berpindah juga banyak gitu. Tidak penduduk asli Betawi atau Sunda di situ gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, ini bumi Allah yang bisa kita tempati. Tapi bukan itu maksud berhijrah. Saya lebih memahamkan hijrah itu secara non fisik, mindset, alam pikiran, wawasan. Maka apa yang dinyatakan Allah tadi, walladzina hajaru, ya, wa hajaru, berhijrah itu adalah secara mindset, pola pikir, alam pikiran, wawasan yang kita miliki. Kita berhijrah secara mindset, berhijrah secara rohaniah. Ke arah mana? Ke arah hidup kita itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita, kesadaran kita itu lillah. Bahasa ilmiahnya apa? Teosentrisme. Nah, dikit-dikit bahasa Inggris nih. Teo, Tuhan. Sentris, pusat. Sentrisme paham yang menjadikan Tuhan Sang Pencipta sebagai pusat kesadaran. Itulah lillahi ta'ala. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena banyak manusia modern, pusat kesadarannya bukan Tuhan, bukan Theo, tapi antropo, sehingga disebut antroposentrisme. Pusat kesadarannya antropo, manusia, dirinya sendiri, ya. Sehingga dia terpapar oleh penyakit al-wahnu dalam hadis Rasulullah. Apa itu al-wahnu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ada yang berani mati? Yang siap mati? Kalau ditanya di survei, banyak yang tidak siap mati. Karena sedang lebih muda, wah ya Allah, saya ini sedang menikmati hidup. Ya Allah, saya sedang naik pangkat. Ya Allah, saya belum jadi wali kota. Ya Allah, bisnis saya sedang berkembang. Ya, perasaan itu nyerempet, beda tipis dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu belum berhijrah secara ruhiyah. Kalau hijrah secara ruhiyah, orientasi kita akhirat. Ada kiai kami di Gontor mengajarkan kami, Kiai Haji Ahmad Sahal, saudara tertua dari 3 bersaudara pendiri Gontor. Berani hidup tak takut mati. Itu ucapan beliau. Berani hidup tak takut mati. Ini saya sengaja lihat kamera biar jelas. Berani mati, bukan. Takut mati, jangan hidup. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup,
mati saja. Oh, itu dalam sekali itu filosofi Kiai Haji Ahmad Sahal, yang tertua dari 3 bersaudara pendiri Gontor. Yang nomor 3-nya Kiai Haji Imam Zarkashi, itu mbaknya istri. Jadi cucu dari Kiai Imam Zarkashi, istri saya. Maka waktu kami ke Gontor dulu, tantang ke Gontor apa yang kau cari. Mbahnya yang mengajarkan kami. Jawaban kita harus ilmu. Saya bilang sama kawan-kawan lebih Gontor, kalau pertanyaan yang sama ditanyakan pada saya, ke Gontor apa yang kau cari? Ilmu dan takdir ilahi. Karena dapat jodoh dari cucu pendiri Gontor. Jadi Kiai Ahmad Sahal berani hidup tak takut mati. Ini bisa dipinjam oleh Muhammadiyah. Jangan berani mati. Ada yang berani mati tapi takut hidup. Konyol. Al-Quran mengatakan faulai kaumul kafirun. Berani mati, dan kadang-kala yang menyatakan dirinya pasukan berani mati takut juga mati. Berani takut apa tadi? Berani hidup tak takut mati. Takut hidup mati saja. Takut mati, ya. Takut hidup mati saja. Itu yang ketiga. Yang kedua, berani hidup tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Itu saya kira apa ya, mendorong Islam berkemajuan. Nah, tentu yang terakhir di hijrah berlanjut pada jihad. Ya, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim. Al-Quran itu selalu bi amwalihim, bi amwalikum, dengan hartamu, pikiranmu, apa saja yang kau miliki. Baru bi anfusihim. Dan bi anfusihim itu bukan nyawa, nafs, diri. Jamaknya nufus, jamaknya anfus. Ya, ini berhubungan dengan anfus. Anfusakum wahlikum, jagalah dirimu. Jadi bukan nyawa. Kalau apa? Menyerahkan nyawa itulah jihad. Wajahadu fi sabilillah bi amwalikum, harta, pikiranmu, apa saja yang kau miliki, wa anfusikum, dan dirimu, self. Ya, itulah jihad fi sabilillah yang perlu kita lakukan dalam berbagai bidang. Ada jihad, ya, ada jihad harbi, jihad qitali, jihad untuk berperang di jalan Allah karena kita diserang. Saudara-saudara kita di Gaza, Palestina sana sedang berjihad fi sabilillah, jihad harbi, jihad qitali. Tapi kita juga bisa berjihad secara iktisadi, secara ilmu, secara ekonomi. Umat Islam jangan kalah. Umat Islam jangan miskin, menjadi orang yang tidak punya kuasa dalam bidang ekonomi. Jihad ilmi, ya, menjadi orang-orang yang pintar, menguasai ilmu pengetahuan, apalagi dengan lembaga-lembaga pendidikan. Jihad yang banyak sekali macamnya, ya, yang bisa kita lakukan sebagai manifestasi dari jihad fisabilillah. Saya cukupkan sekian. Ini siapa nih kasih topik ini, topik susah nih. Tapi langsung saya koreksi tadi. Hijrah, duluan hijrah, iman dan jihad. Menurut Al-Quran tadi, iman, hijrah dan jihad.